Hai, kembali lagi dengan Miss Lintang Kanisah. Untuk kali ini kita akan belajar terkait dengan topik yang berhubungan dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi juga penting untuk dijadikan sebagai pengetahuan dasar sebelum kita menyelami lebih jauh terkait dengan topik-topik akuntansi. Untuk topik kali ini kita akan belajar terkait dengan supply, demand, and elasticities. Yuk kita simak apa aja yang akan kita bahas. Oke, sebelum lebih lanjut kita membahas terkait dengan topik pembahasan kita kali ini. Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu berkaitan dengan referensi yang akan digunakan untuk pembahasan kali ini, yaitu akan menggunakan buku dari Case and Fair and Oster yang berjudul Principle of Economics, lalu disertai juga dengan referensi pendukung dari bukunya Mankiw and Taylor yang berjudul Economics. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada gambar circular flow ya, yang melibatkan antara firms, perusahaan, dan juga household, rumah tangga ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ada dua pasar yang tercipta, yaitu pasar input dan juga pasar output. Siapakah yang menyuplai atau yang menyediakan input itu adalah dari household. Sementara yang menyediakan output itu adalah dari firms. Jadi kalau kita lihat di sini, alirannya adalah dari household dia akan menyuplai di pasar input ya berupa input atau faktor-faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja, modal dan juga tanah. Lalu kemudian siapakah yang akan menjadi konsumen gitu ya dari pasar input tersebut itu adalah perusahaan. Nah, nanti perusahaan akan menggunakan input tersebut atau faktor-faktor produksi tersebut menjadi output, ya akan digunakan untuk menghasilkan output atau di sini dibilang adalah produk, bisa jasa, bisa juga barang. Begitu. Nah, siapakah yang nanti di pasar output ini berarti yang akan menjadi konsumennya? Yang akan menjadi konsumennya adalah household. Begitu ya. Kalau kita lihat di sini, selain ada aliran supply and demand, ada juga aliran payment, yaitu pembayaran yang dilakukan setelah household mensuplai input dan juga setelah firm belanja input atau ketika firm ini mensuplai output, maka dia akan mendapatkan pembayaran atau household ini berarti harus melakukan pembayaran untuk belanja output. Oke, setelah tadi kita menyimak bahwa ternyata di circular flow itu ada produsen dan juga ada konsumen, lalu kemudian ada supply, ada demand. Nah, sekarang kita akan lebih berfokus di pasarnya. Tadi ada pasar input, ada pasar output. Sekarang kita akan fokus ke pasar output, ya. Di pasar output kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan demand atau permintaan. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di pasar output? Pertama adalah berkaitan dengan harga barang itu sendiri, lalu kemudian bisa juga dari pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga ini berarti pendapatan dari konsumennya, ya. Lalu kemudian bisa juga dilihat dari kekayaan dari si rumah tangga atau kekayaan dari si household tadi ya. Tingkat kekayaannya mengalami peningkatan atau tingkat kekayaannya mengalami penurunan. Yang keempat, bisa juga dilihat dari harga barang lain. Dalam hal ini adalah barang substitusi dan juga barang komplementer. Lalu kemudian, permintaan juga bisa dipengaruhi oleh selera, preferensi, suka atau tidak terhadap barang yang dipasarkan di pasar output. Lalu kemudian yang keenam berkaitan dengan ekspektasi. Ekspektasi si konsumen pastinya ya. Dalam hal ini berarti yang menjadi konsumen adalah rumah tangga atau household. Nah, nanti kita akan melihat ya dalam bentuk kurva, di mana ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini akan mempengaruhi pergerakan dari kurva permintaan. Pergerakannya itu bisa movement along a demand curve, bisa juga shift of a demand curve. Jadi, jika kita perhatikan di sini, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan movement along a demand curve, maka perpindahannya ada di kurva tersebut. Tapi kalau shift, maka akan ada pergeseran kurva.
Nah, sekarang kita akan fokus di faktor yang pertama, yaitu terkait dengan harga barang. Ternyata harga barang ini mampu untuk mempengaruhi permintaan. Bahkan ini juga menjadi dasar dari pembentukan hukum permintaan ya. Jadi kalau kita lihat di sini hukum permintaan adalah ketika harga barang tersebut mengalami kenaikan, maka kuantitas atau jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Nah, ketika harga barang tersebut menurun, maka kuantitas dari barang yang diminta atau jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Jadi permintaan itu datangnya dari mana? Dari konsumen ya, di sini ya. Nah, di sini dikasih keterangan ceteris paribus, berarti faktor-faktor yang lainnya dianggap konstan atau tidak ada perubahan, karena kita hanya berfokus melihat dari harga dan juga dampaknya terhadap jumlah barang yang diminta. Di sini ada contoh. Contoh di sini adalah ada perusahaannya Alex ya, Alex Demand Schedule for Gasoline. Jadi ada permintaan Alex terhadap produk yang namanya adalah gasoline di sini. Ya, gasoline itu ya bahan bakar lah ya. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, ketika harganya itu $1, maka Alex akan berbelanja sebanyak 20 unit. Tapi kalau harganya di $5 atau bahkan di $8, ternyata Alex menurunkan jumlah permintaannya atau menurunkan jumlah barang yang dimintanya. Bahkan dia sama sekali tidak belanja ini ya, di $8 dia nol. Berarti kalau kita gambarkan dari kurva permintaan itu bentuknya adalah negatif slope atau kemiringannya negatif, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Dan pergerakan yang terjadi akibat perubahan harga tadi itu dikatakan sebagai movement along curve ya. Jadi perubahan yang terjadi di sepanjang kurva saja. Disebabkan oleh apa? Quantity demanded ya. Jadi hanya melihat dari quantity demanded. Melihat adanya perubahan dari jumlah kuantitas barang yang diminta. Oleh siapa? Oleh si konsumen tersebut. Sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan terkait dengan shift of a curve atau pergeseran kurva permintaan. Nah, salah satu faktor yang di sini saya tampilkan adalah berkaitan dengan pendapatan rumah tangganya konsumen, begitu ya. Pendapatan rumah tangga konsumen bisa saja mengalami peningkatan ataupun penurunan, dan ternyata itu akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Kalau tadi kita melihat di movement along curve itu perubahan yang terjadi yang kita amati adalah harga yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Nah, sekarang kita tambahkan faktor lain yang berpengaruh terhadap perubahan si kurva permintaan ini, yaitu dari sisi pendapatan. Pada tabel di sini terlihat ada tabel yang menunjukkan pada schedule D0 itu adalah menunjukkan pendapatannya Alex itu adalah $500 per week. Nah, bagaimana terkait dengan jumlah barang yang dimintanya ditampilkan gitu ya sesuai dengan harga perubahan harga dari si bahan bakar tersebut. Nah, lalu kemudian di schedule D1 itu ditunjukkan adanya kenaikan income yang dimiliki oleh si Alex dari yang 500 tadi di D0 menjadi $700 di D1. Sehingga jumlah permintaan yang tercipta mengalami perubahan. Nah, terkait adanya perubahan yang terjadi, ternyata pergeserannya adalah ke arah kanan. Sehingga bisa dinyatakan di sini bahwa peningkatan income akan mengakibatkan pergeseran kurva permintaan ke arah kanan, di mana akan berdampak pada adanya penambahan jumlah permintaan. Kalau misalnya kita lihat di sini contoh ya, ketika harga dari bahan bakar tersebut $1, kalau permintaannya sebesar 20 ini terjadi ketika pendapatan Alex itu $500. Ketika pendapatannya Alex naik ke $700, permintaannya naik juga menjadi 24. Ketika harganya ada di $7, kita perhatikan di sini. Kalau income-nya Alex hanya $500, Alex hanya meminta 2
galon dari bahan bakar. Tapi kalau income-nya mengalami peningkatan ya menjadi $700, ternyata di sini nilai dari galon ya yang diminta, bahan bakar yang diminta itu naik dari 2 menjadi 5. Nah, sehingga mau tidak mau kita perlu gambarkan kurva yang baru gesernya ke arah kanan. Nah, itu salah satu contoh terkait dengan shift of a curve ya atau pergeseran kurva permintaan. Oke, sekarang masih terkait dengan pergeseran kurva permintaan. Faktor yang kedua di sini yang saya contohkan adalah terkait dengan adanya peningkatan kekayaan dari si rumah tangga konsumen ya. Rumah tangga konsumen ternyata kesejahteraannya, kekayaannya mengalami peningkatan. Salah satu contoh dari wujud nyata peningkatan kekayaan itu adalah dilihat dari sisi pendapatan juga. Pendapatannya mengalami kenaikan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tingkat dari konsumsi barang-barang yang sifatnya inferior atau barang-barang yang bisa kita katakan murah begitu ya, atau yang mungkin kualitasnya biasa aja, itu akan berkurang. Sehingga kalau kita lihat kurva permintaannya akan bergeser ke kiri. Tapi terkait dengan konsumsi barang-barang yang lebih berkualitas atau mungkin lebih mahal gitu ya, itu akan menjadi lebih meningkat ketika tingkat kekayaan dari si rumah tangga konsumen ini meningkat. Jadi, kita lihat di sebelah kanan di sini kurvanya bergeser ke arah kanan. Begitu ya, di sini dikatakan adalah permintaan atas normal good. Normal good adalah barang-barang yang dianggap normal ketika kondisi kekayaannya sudah meningkat. Pastikan ketika kekayaan meningkat, ada keinginan untuk berbelanja barang-barang yang lebih baik atau lebih bagus atau lebih berkualitas yang pastinya tidak semurah dengan barang yang terdahulu. Oke, untuk pergeseran kurva permintaan ini juga bisa disebabkan oleh faktor dari harga barang lain. Nah, contoh misalnya ya, kita berbicara terkait dengan barang substitusi. Misalnya di sini contohnya adalah hamburger dan ayam, ya, ayam goreng begitu ya. Hamburger dan ayam goreng ini sama-sama junk food ya ceritanya ya, ayam gorengnya ayam goreng junk food, hamburger juga termasuk junk food di sini. Ketika misalnya terlihat bahwa harga dari hamburger ini mengalami kenaikan dari 1,49 naik ke 3,09, ternyata permintaan yang tadinya 10 hamburger mengalami penurunan menjadi 5 hamburger. Dampaknya apa? Dampaknya pada barang substitusi, maka akan tercipta pergeseran ke kanan. Alias apa? Konsumen akan lebih banyak beralih mengkonsumsi barang substitusi. Gitu ya. Barang substitusinya alias di sini adalah ayam goreng. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau dengan barang komplementer? Barang komplementer adalah barang pelengkap. Contoh, untuk membuat hamburger itu perlu kecap. Kecap tuh di sini saus ya, perlu saus. Nah, karena permintaan atas hamburger ini mengalami penurunan, secara otomatis berarti kebutuhan akan sambal itu akan menurun, sehingga kurva permintaannya akan bergeser ke kiri akibat penurunan permintaan dari sambal tersebut. Begitu ya perbedaan antara barang substitusi dan juga barang komplementer. Oke, sekarang kita akan melihat dari sisi kondisi market demand curve ya. Kalau kita lihat dari sisi market demand curve, di sini kita mau menggabungkan permintaan dari rumah tangga A, rumah tangga B, dan juga rumah tangga C ya. Kita mau gabungkan. Bagaimana caranya gitu ya supaya nanti kita bisa menggambarkan kurva permintaan pasar ya di sini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ternyata rumah tangga A ketika harganya $3,5 terlebih dahulu ya yang kita bahas. Ketika harga kopi itu $3,5, ternyata rumah tangga A bisa meminta sebanyak 4 cup kopi. Lalu kemudian untuk rumah tangga B
ternyata kalau harganya $3,5 dia nggak minta ya sama sekali ya. Nah, lalu kemudian kalau untuk rumah tangga C, kalau harganya $3,5 dia minta 4. Berarti terkait dengan total quantity demand yang terjadi ketika hanya ada rumah tangga A, rumah tangga B, dan rumah tangga C di dalam pasar, maka total permintaan di pasar ada 8. 8 ini kita gambarkan dalam bentuk kurva di sini ya, 8. Nah, lalu kemudian, kalau misalnya 1,5, ternyata rumah tangga A dia meminta 8, rumah tangga B 3, dan rumah tangga C di 9. Ya, ini titiknya ya, kita lihat ya di sini ya. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat, tinggal kita tambahkan 8 tambah 3 tambah 9. Berarti permintaan pasar secara keseluruhan ada di 20 di sini ya, 20 untuk harga ketika 1,5. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan permintaan di pasar output, nah sekarang kita akan membahas terkait dengan penawaran di pasar output. Sama, penawaran juga bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Bisa dari harga barang itu sendiri, dari biaya produksi, teknologi produksi yang digunakan, harga barang lain yang bisa diproduksi, ekspektasi produsen, dan juga jumlah produsen. Nah, pergeserannya bisa bergerak movement along a supply curve, jadi bergerak di sepanjang kurva penawaran, bisa juga shift of a supply curve, jadi ada pergeseran kurva penawaran. Kita bahas terlebih dahulu terkait dengan faktor yang pertama. Faktor yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri ternyata akan sangat berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, terciptanya hukum penawaran itu hanya dipengaruhi terkait dengan harga ya, yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Kalau misalnya harganya mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Ketika nanti harganya mengalami penurunan, maka jumlah barang ya, jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami penurunan. Atau di sini juga disampaikan bahwa adanya ceteris paribus. Jadi, faktor-faktor di luar dari harga itu tidak kita perhatikan ya. Di luar dari harga dan juga jumlah barang yang ditawarkan. Jadi yang kita perhatikan di sini hanya harga dan juga jumlah barang yang ditawarkan. Di sini ada contoh kasus, ada perusahaannya Clarence Brown ya, dia memproduksi kedelai. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ketika harganya $5, dia akan menawarkan sebanyak 45.000 kedelai. Tapi kalau harganya 1,5, ternyata dia tidak menawarkan kedelai satupun. Berarti ketika kita lihat di sini, kurva penawaran itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, begitu ya. Atau bisa kita katakan dia memiliki slope atau kemiringan yang positif. Nah, hanya saja di sini kita perlu perhatikan juga mengapa sih ada bentukan kurva yang sifatnya tegak lurus begitu ya. Kurva yang sifatnya tegak lurus ini itu diakibatkan karena kita lihat data di sini. Ketika harganya $4 dan ada kenaikan harga $5, ternyata jumlah unit yang ditawarkan atau jumlah kedelai yang ditawarkan tidak mengalami peningkatan. Alasannya apa? Karena adanya keterbatasan faktor produksi. Jadi ketika faktor produksi dari Clarence Brown ini sudah maksimal dan maksimalnya hanya bisa untuk menghasilkan 45.000 soybeans, maka walaupun ada kenaikan harga, tetap yang mampu ditawarkan oleh Clarence itu hanya 45.000 soybeans. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kurvanya itu adalah movement along a curve. Jadi dia adalah pergerakan di sepanjang kurva yang diakibatkan oleh apa? Oleh perubahan dari jumlah barang yang ditawarkan atau quantity supply.
Sekarang kita akan mulai membahas terkait dengan bagaimana kalau misalnya shift of a supply curve ya. Salah satu faktor yang kita perlu tambahkan dari pengamatan, ketika tadi kita hanya mengamati terkait dengan harga dan juga jumlah barang yang ditawarkan, di sini juga perlu menambahkan satu variabel lagi yang kita amati. Variabel yang diamati di sini adalah adanya penemuan yang baru begitu ya, di mana dia berhasil untuk menemukan, bibit gitu ya, bibit yang ternyata tahan terhadap, penyakit begitu ya. Jadi si bibit soybean ini ternyata, bisa tahan, penyakit sehingga hasil produksinya bisa lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan dari penggunaan old seed atau bibit yang lama. Jadi kalau misalnya ada kenaikan harga, di sini kita lihat ya, yang paling mencolok adalah di sini ya, di $4 nih ya. Ketika harganya di $4, ketika menggunakan bibit yang lama, dari si perusahaan itu hanya mampu untuk mensuplai atau menawarkan 45.000 soybean. Tapi ternyata dengan menggunakan bibit yang baru, dia bisa menggunakan atau bisa menawarkan ya, bisa menawarkan 54.000 bibit yang baru. Begitu ya. Terus kalau harganya 1,5 juga di sini dia kalau pakai old seed dia tidak akan menawarkan apapun, tapi kalau pakai new seed ya, bibit yang baru, dia berani untuk menawarkan hingga di 5.000 unit ya. Nah, ini mungkin disebabkan bahwa dengan adanya bibit yang baru tersebut ternyata ada beberapa biaya-biaya produksi yang bisa dipangkas begitu ya, terkait dengan mungkin penggunaan disinfektan atau terkait dengan pemeliharaan itu menjadi bisa lebih diminimalisir karena dari kualitas bibitnya sendiri sudah bibit yang tahan penyakit. Berarti biaya produksi di sini berpengaruh juga begitu ya. Karena tadi kita sudah lihat bahwa adanya peningkatan begitu dengan adanya penggunaan bibit yang lebih tahan banting begitu ya. Pergeseran kurva penawaran itu akan ke arah mana? Ke arah kanan ya, karena di sini adanya penambahan dari jumlah barang yang bisa ditawarkan atau di sini tadi jumlah kedelai ya yang bisa ditawarkan sehingga pergeserannya menjadi ke arah kanan. Nah, ini adalah salah satu contoh terkait dengan shift of a supply curve atau pergeseran dari kurva penawaran. Selanjutnya, sekarang kita mau melihat terkait dengan kondisi pasar ya. Bagaimana istilahnya kondisi pasar terkait dengan penawaran. Jadi di sini misalnya pasar itu diisi oleh firm A ya, perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C dalam mensuplai barang. Ketika harga itu di pasar adalah $3, ternyata perusahaan A itu mampu mensuplai 30.000 barang, perusahaan B di 10.000 dan perusahaan C di 25.000. Berarti kondisi pasar yang tercipta ketika harganya adalah $3 itu di 65.000 dengan kita tambahkan 30.000, 10.000 dan juga 25.000 begitu ya. Sementara ketika harganya ada di 1,75, perusahaan A hanya mampu menawarkan 10.000 kacang kedelai. Perusahaan B di 5.000, perusahaan C di 10.000. Jadi kalau kita tambahkan total ada di 25.000. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva di pasar, maka di sini kita bisa lihat ya, di mana ketika harga 1,75 yang ditawarkan di pasar sebanyak 25.000 dan ketika harganya di $3, maka yang ditawarkan adalah sebanyak 65.000. Jadi kalau misal kita lihat market supply curve itu adalah kita jumlahkan terkait dengan eh, apa kurva individu dari setiap supplier yang terlibat di pasar tersebut. Setelah kita mempelajari terkait dengan penawaran dan juga permintaan, sekarang kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan keseimbangan pasar, ya. Apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Jadi di sini dibilang bahwa adalah sebuah titik temu antara kurva supply ya, kurva penawaran
dan juga kurva demand, kurva permintaan, yang nantinya akan menentukan harga keseimbangan atau equilibrium dan juga kuantitas keseimbangan atau kuantitas equilibrium. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh di sini ya, kita notasikan dalam bentuk persamaan, maka kita bisa samakan kuantitas yang diminta itu akan sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Itu adalah kondisi keseimbangan pasar. Tidak hanya kuantitasnya saja, tetapi harganya juga sama, baik itu harga yang ditawarkan maupun harga permintaan. Contoh kasus di sini. Contoh misalnya ada kuantitas permintaan sama dengan 14 min 2P. Kuantitas penawaran sama dengan 2 plus 4P. Jadi kalau misalnya kita mau samakan terlebih dahulu kuantitasnya untuk mencari kuantitas equilibrium, maka di sini kita samakan terlebih dahulu QD dan QS gitu ya. Jadi kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. 14 min 2P sama dengan 2 plus 4P. Lalu kemudian 14 kita kurangin 2 ya, kita pindah ruas nih, 2-nya pindah ruas. Sama dengan 4P plus 2P ya, min 2P ini pindah ruas jadi plus 2P. Hasilnya adalah 12 sama dengan 6P. Berarti kalau 12 dibagi 6 kan 2 ya, berarti 1P sama dengan 2. Jadi kita sudah dapat dari sisi harga equilibriumnya adalah 2. Nah, harga equilibrium ini kita tinggal masukkan saja, bisa ke salah satu persamaan atau untuk pengujian mungkin kita bisa masukkan ke kedua persamaan tersebut. Nanti hasil dari kuantitasnya harus sama. Itu yang dinyatakan sebagai kuantitas equilibrium. Nah, di sini diketahui bahwa nilai dari kuantitas equilibriumnya adalah 10. Jadi kalau kita lihat di sini, hasilnya berarti keseimbangan pasarnya yang tercipta adalah ketika harga keseimbangan $2, maka kuantitas yang diminta ataupun yang ditawarkan akan sama, yaitu sebesar 10 unit. Ini kurang lebih gambaran terkait dengan kurva keseimbangan pasar ya, di mana di sini ada pertemuan antara kurva permintaan dan juga ada kurva penawaran. Yang kita akan bahas sekarang itu terkait dengan excess demand atau istilah lainnya adalah shortage. Kondisi excess demand atau kelebihan permintaan itu terjadi ketika jumlah barang yang diminta itu melebihi dari jumlah barang yang ditawarkan. Begitu ya. Kondisi ini bisa terjadi bagaimana? Jadi kalau misalnya kita lihat ya di sini, titik keseimbangannya itu sebetulnya ada di $2 gitu ya. Ketika ada di $2, ternyata soybean yang mampu ditawarkan itu adalah $40.000 dan ini juga setara dengan nilai soybean yang diminta sehingga terciptalah titik keseimbangan pasar ya. Di sini titik equilibriumnya. Bagaimana situasinya ketika harga itu diturunkan menjadi 1,75? Ketika harga menjadi 1,75 ya, penawaran itu hanya mau lebih tepatnya ya, bukan mampu, hanya mau menawarkan sebanyak 25.000 saja karena harganya murah. Gitu ya, lebih murah daripada sebelumnya di $2. Nah, terus kemudian apa yang terjadi dengan permintaan? Permintaan berdasarkan hukum permintaan, kalau harganya mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan mengalami kenaikan. Jadi akan tercipta kenaikan sebesar 50.000. Nah, berarti ada selisih kan antara yang ditawarkan hanya 25.000 sementara yang diminta adalah 50.000. Jadi kondisinya ada kelebihan permintaan yang terjadi di pasar. Begitu. Akibat apa? Akibat adanya penurunan harga dari $2 menjadi 1,75. Bagaimana praktiknya gitu ya di dunia nyata? Di sini ada cerita terkait dengan kondisi di tahun 1974 terkait adanya harga maksimum ya, ceiling price. Jadi ceiling price di sini adalah harga maksimum, biasanya menetapkan harga maksimum itu dari pemerintah. Jadi ada intervensi dari pemerintah terkait dengan menciptakan harga maksimum. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, sebetulnya keseimbangan pasar itu baru tercipta di harga $1,5. Tapi karena pemerintah menerapkan adanya
ceiling price atau adanya kebijakan harga maksimum di 0,57, nah berarti di sini ada penurunan jumlah supply ya. Supply-nya akan menurun, sementara jumlah permintaannya akan mengalami peningkatan. Nah, ini berarti kondisi adanya selling price itu akan mengakibatkan adanya kelebihan permintaan atau excess demand. Selain kasus penetapan harga maksimum, bisa juga terkait dengan ini penyelenggaraan konser ya, contoh kasusnya. Jadi gini, ketika mau menyelenggarakan konser di suatu tempat, itu kan pasti akan terbentur dengan adanya kapasitas dari si tempat tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kapasitas dari tempat konser itu adalah ada di 20.000. Ya, kapasitas tempat konser itu maksimal di 20.000. Dan sebetulnya keseimbangan pasar itu baru tercipta di harga tiket konsernya adalah $300. Tapi pihak penyelenggara konser memutuskan untuk menjual si tiket konser itu di harga $50, yang mana harga ini lebih murah daripada $300. Dampaknya apa? Dampaknya permintaan untuk menonton konser ya, permintaan untuk membeli tiket konser tersebut akan menjadi bertambah. Nah, kondisi permintaan tersebut terjadi ternyata kalau ada di 50 harga tiket konsernya, jumlah permintaan itu ada di 38.000. Sehingga bisa dilihat di sini kondisi yang terjadi adalah bisa jadi nanti dampaknya gitu ya, akan ada calo tiket atau ada antrian panjang untuk pembelian tiket. Karena apa? Karena dilihat dari sisi kapasitas dia fix tidak berubah di 20.000 ya karena tempatnya terbatas, tapi ternyata pihak penyelenggara menjual harga tiket dengan harga lebih murah. Setelah tadi kita belajar terkait dengan excess demand atau kelebihan permintaan, sekarang kita akan belajar terkait dengan excess supply atau kelebihan penawaran. Kata lainnya adalah surplus ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, jumlah barang yang ditawarkan itu adalah lebih banyak daripada jumlah barang yang diminta. Jika kita lihat di kurva, berarti ketika harganya ada di $2 gitu ya, berarti jumlah barang yang diminta di sini adalah 40.000. Itu adalah titik keseimbangan pasarnya, ya. Jadi jumlah barang yang diminta maupun jumlah barang yang ditawarkan adalah ada di 40.000. Tapi ketika harga barangnya naik menjadi $3, dampaknya bagaimana? Konsumen tidak senang pastinya ya, konsumen akan mengurangi jumlah permintaannya menjadi 25.000. Sementara produsen akan bahagia. Dia akan dia akan menjual ya. Kan produsen itu berarti mensuplai ya. Dia akan mensuplai barang lebih banyak. Di sini dia akan mensuplai sebanyak 65.000. Nah, berarti dari 25.000 ke 65.000 yang ada di sini adalah kebanyakannya apa? Kebanyakannya penawaran, barang yang ditawarkan ya, itu lebih banyak. Nah, kelebihan penawaran ini biasa dinamakan juga dengan istilah surplus. Bagaimana dengan perubahan pada keseimbangan pasar? Jadi keseimbangan pasar itu sebetulnya bisa saja mengalami perubahan. Di sini ada contoh kasus ya, kasusnya ceritanya adalah coffee itu dijual kalau pakai harga 1,2 gitu ya, keseimbangan awalnya itu adalah di 13,2 billion of pound coffee ya. Jadi ada 13,2 nih coffee-nya ya. Nah, baik itu yang diminta maupun yang ditawarkan. Ini adalah titik awal dari keseimbangan. Nah, lalu kemudian ternyata dari kurva penawaran ini mengalami pergeseran ke kiri ya. Kurva penawaran ini mengalami pergeseran ke kiri yang mengakibatkan terciptanya ternyata titik keseimbangan yang baru. Titik keseimbangan yang baru tercipta di mana? Ketika di harga 2,4 dengan kuantitasnya di 9,9. Begitu ya. Jadi ketika misalnya tadi kurva penawaran ini bergeser ke kiri tadi, ini kita juga bisa catatkan ini ya, kondisi terkait dengan adanya kelebihan
permintaan gitu ya, kelebihan permintaan. Jadi barang yang dimintanya cukup banyak, jadi bergeser. Nah, lalu kemudian di sini pergeseran kelebihan permintaan akibat bergeser ini adalah ketika harganya kita lihat di sini tetap di 1,2. Ya, memungkinkan adanya excess demand karena harganya murah. Tapi ketika harganya dinaikkan ke 2,4, ternyata bisa tercipta keseimbangan, hanya saja jumlah barang yang diminta dan ditawarkannya berkurang menjadi di 9,9. Jadi tidak lagi di 13,2. Ini juga adalah beberapa contoh kasus terkait dengan perubahan titik keseimbangan pasar. Di sini terkait dengan pergeseran kurva permintaan ya. Baik itu gesernya bisa ke arah kanan ataupun gesernya ke arah kiri. Tergantung terkait dengan kasusnya. Di sini misalnya yang pertama ini adalah dia gesernya ke kanan karena adanya peningkatan income yang berdampak pada bertambahnya konsumsi normal good tadi ya, barang-barang yang mahal gitu ya, yang lebih mahal atau lebih berkualitas atau lebih baik gitu ya. Ternyata bisa mengakibatkan perubahan titik keseimbangan di mana kalau kita lihat di sini nilai dari supply-nya semuanya dianggap tetap ya. Ataupun misalnya ada kasus yang geser ke kiri. Contoh geser ke kiri itu adalah ini ya teman-teman ya, adanya peningkatan dari harga barang komplementer. Nah, mengakibatkan ternyata kurva itu menjadi gesernya ke kiri. Kurva permintaan karena barang komplementernya naik gitu ya. Jadi jumlah barang yang dimintanya menjadi berkurang. Begitu. Nah, ini juga akan mengakibatkan adanya perubahan dari sisi titik keseimbangan. Begitu. Ada berbagai macam contoh kasus di sini bisa disimak gitu ya, mulai dari akibat peningkatan pendapatan sehingga normal good-nya permintaannya bergeser, atau dari sini inferior good-nya yang bergeser, atau adanya penurunan pendapatan ini juga berdampak pada normal good dan inferior good. Lalu kemudian di sini juga dilihat dari substitute and complement product ya. Ada kondisi increase dan juga ada kondisi decrease. Lalu bagaimana terkait dengan kurva ini ya, pergeseran kurva penawaran. Ternyata juga pergeseran kurva penawaran juga bisa mengakibatkan perubahan titik keseimbangan pasar. Di sini bisa geser ke kiri, bisa juga geser ke kanan. Contoh geser yang ke kiri di sini adalah yang poin 9. Poin 9 itu geser ke kiri dikarenakan adanya peningkatan biaya produksi gitu ya, sehingga jumlah barang yang ditawarkan mengalami penurunan. Lalu bisa juga geser ke kanan, di sini adalah penurunan biaya produksi, sehingga bisa memproduksi barang lebih banyak, berarti bisa menawarkan lebih banyak. Di mana di sini kasusnya adalah demand-nya dianggap tetap. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan pengaruh pajak pada permintaan dan penawaran. Jadi di sini ada kasus terkait dengan crude oil di US tahun 2012. Kalau kita lihat di sini, kurva yang pertama terlebih dahulu, ini adalah kondisi awal ya, di mana harga dari crude oil itu ditetapkan di 80 dolar gitu ya. 80 dolar per barrel. Lalu ternyata karena ini adalah kebijakan selling price ya, pemerintah biasanya untuk sumber daya tertentu dia memiliki patokan batas harga maksimum. Jadi itu tercipta di bawah dari titik keseimbangan pasar. Dampaknya apa? Dampaknya akan ada excess demand, di mana dari supplier dia hanya mampu mensuplai 7 gitu ya, hanya mau gitu ya mensuplai 7, dan di sini ini 7 million ya, 7 juta ya. Nah, sementara di sini permintaannya ada di 13 million, 13 juta. Berarti ada kondisi excess demand sebanyak 6 juta. Bagaimana pemerintah mengatasi excess demand sebanyak 6 juta ini? Pemerintah mengatasinya dengan melakukan impor. Ketika melakukan impor, ternyata barang masuk tersebut yang atas impor barang tersebut itu dikenakan pajak.
pajak sebanyak 33,3% kalau dari contoh kasusnya ya, yaitu sebanyak $26,64. Jadi, harganya yang tadinya 80 menjadi harganya 106,64. Dampaknya bagaimana? Ternyata dampaknya permintaan dari konsumen itu tidak lagi di 13, jadi mengalami penurunan ke KIDE nih ya. Nah, sementara penawaran itu juga bisa mengalami peningkatan dari yang 7 tadi menjadi kice gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini jumlah impornya menjadi berkurang. Dengan adanya apa? Dengan adanya ternyata kalau si masyarakat atau konsumen tadi berbelanja Eee, untuk crude oil ini adalah dari barang impor, ternyata dia harus membayar lebih mahal, sehingga akhirnya ada pertimbangan lain yang mengakibatkan dia memutuskan membeli barang produk lokal. Dan juga ini juga membuat dari, perusahaan lokal juga menjadi lebih bergairah untuk bisa, memproduksi lebih banyak supaya menyaingi barang-barang impor. Jadi jumlah impornya bisa ditekan, yang tadinya 6 juta menjadi lebih sedikit dari 6 juta. Itu adalah salah satu contoh terkait dengan pengaruh pajak untuk, permintaan dan penawaran di pasar. Tadi kita sudah membahas terkait dengan excess demand, excess supply. Nah, sekarang kita mau bahas dari sisi si pelanggan sama produsen ya. Ada yang namanya surplus pelanggan atau customer surplus, ada juga nanti yang namanya produsen surplus atau surplus produsen. Kita bahas terlebih dahulu terkait dengan surplus pelanggan. Surplus pelanggan ini artinya adalah selisih antara willingness to pay atau kemampuan dia untuk membayar dengan harga yang berlaku di pasar, alias yang benar-benar dibayar atau dikeluarkan sama si konsumen. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, kita ambil contoh aja konsumen A begitu ya. Konsumen A ini dia itu sebetulnya bisa membayar $5. Begitu ya. Konsumen A itu bisa membayar $5, tapi ternyata harga yang berlaku di pasar itu 2,5. Berarti ada surplus ya, ada surplus pelanggan. Di sini pelanggan A itu punya surplus sebesar 2,5. Nah, itu yang dikatakan sebagai total consumer surplus. Jadi istilahnya adalah selisih antara willingness to pay. Willingness to pay-nya itu lebih tinggi gitu ya, kemampuan untuk membayar itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang akan dibayar, harga yang berlaku di pasarnya. Nah, itu dikatakan sebagai surplus pelanggan. Lantas bagaimana dengan surplus produsen? Surplus produsen itu adalah selisih antara harga pasar yang diterima atau harga pasar yang saat itu sedang berlaku dengan harga minimum alias willingness to accept. Jadi biasanya supplier itu punya harga jual minimum yang bisa dia toleransi. Kira-kira berapa dia masih bisa toleransi keuntungan yang bisa dia terima gitu ya dari harga jual yang dia tetapkan. Jadi kalau contohnya di sini dia harga jualnya adalah di 0,75, sementara harga di pasar berlaku 2,5, berarti ada surplus. Ada selisih di sini sebesar 1,75. Jadi ada kelebihan yang bisa diperoleh oleh si produsen, gitu ya, oleh si produsen dari hasil penjualannya. Nah, itu yang dikatakan sebagai producer surplus atau surplus produsen. Ini adalah gambar terkait dengan surplus pelanggan dan produsen kalau dijadikan satu ya. Mana yang merupakan surplus pelanggan gitu ya. Surplus pelanggan itu berarti yang biru ya, yang di atas. Karena tadi kan istilahnya adalah dia mampu membayar lebih gitu ya. Di sini dia mampu membayar lebih, tapi ternyata harga di pasar itu lebih rendah dari kemampuan dia bisa membayar. Itu yang biru. Sementara yang warnanya pink itu adalah surplus produsen. Jadi di sini dia bisa accept, masih bisa terima lah harga minimum yang masih bisa dia toleransi. Sementara ternyata harga di pasar itu lebih tinggi, sehingga akhirnya dia bisa memperoleh surplus produsen. Kondisi dari surplus
produsen ataupun surplus konsumen ini juga ternyata bisa mengakibatkan munculnya dead weight loss ya. Dead weight loss itu sebetulnya terjadi ketika kondisi dari pasar itu tidak bekerja di titik keseimbangan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, intinya adalah pemenuhan dari 7 juta hamburger per bulan ini gagal terpenuhi karena adanya pembatasan dan lain sebagainya, sehingga produksi itu hanya bisa di 4 juta hamburger. Jadi ada pembatasan, kebijakan pembatasan, sehingga produksi hamburger hanya ada di 4 juta. Akibatnya apa? Di sini ada yang warnanya kuning, ini berarti mengurangi nilai dari surplus konsumen ya. Surplus konsumen ini berkurang. Jadi istilahnya konsumen yang mampu untuk membeli 5, 6 bahkan 7 juta hamburger itu menjadi tidak bisa membeli karena dia terbatas hanya bisa membeli di 4 juta. Sementara untuk produsen, surplus produsennya juga akan mengalami pengurangan. Gara-gara apa? Gara-gara yang tadinya dia bisa produksi sampai dengan 7 dibatasi sampai dengan 4. Berarti kesempatan dia untuk mendapatkan penghasilan lebih menjadi berkurang gitu ya. Sementara kalau kita lihat di sini, ternyata dead weight loss itu juga bisa terjadi ketika kondisinya overproduction. Jadi produksinya adalah berlebih. Keseimbangan pasarnya itu adalah di 7 ya, ada di 7 juta. Tapi di sini ya, di sini produksinya itu sampai dengan 10 juta. Dampaknya apa gitu ya? Dampaknya karena produksi barang semakin banyak, pastinya kan biaya produksi, ongkos produksi yang dikeluarkan itu semakin tinggi. Siapa yang akan terbebani? Yang akan dibebani itu adalah konsumen. Apakah konsumen mau dibebani terkait dengan apa biaya produksi yang berlebih yang dibebankan kepada harga produk dan dibayar oleh konsumen? Jawabannya tidak. Jadi konsumen tidak mau dibebankan harga lebih di luar dari willingness to pay-nya dia gitu ya. Nah, sehingga kerugiannya ada di mana? Kerugiannya ya ada di produsen yang istilahnya dia sudah produksi sampai dengan 10 million ternyata tidak bisa terjual dengan baik di pasar. Jadi kasusnya malah terjadi kelebihan penawaran begitu ya dibandingkan dengan permintaan yang terjadi di pasar. Begitu. Ini adalah topik terakhir di video kali ini, yaitu terkait dengan elastisitas ya. Tadi kita udah bahas terkait dengan supply, demand, nah sekarang kita bahas terkait dengan elastisitas. Elastisitas di sini yang saya ambil contoh di sini yang pertama kita akan bahas adalah elastisitas permintaan. Kondisi di mana persentase perubahan dari quantity demanded ya, jumlah barang yang diminta itu dibagi dengan persentase perubahan dari harga jual produknya gitu ya, harga barangnya begitu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan di sini ya, kita pengen melihat sebetulnya apanya sih slope-nya. Ya, jadi elastisitas permintaan itu kita menghitung apa? Menghitung slope. Jadi kalau misalnya kita lihat di kasus yang pertama, gitu ya, di sini kondisinya adalah terjadi dari P1 itu 3, P2-nya 2 gitu ya. Berarti ini kalau kita selisihkan atau kita lihat deltanya, deltanya itu adalah sama dengan 1 ya. Lalu kemudian kalau misalnya kita lihat lagi di sini juga kita mau lihat ya delta perubahan kuantitinya dari Q1 ke Q2 begitu ya. Dari yang 5 ke 10. Berarti kita juga mau lihat deltanya gitu ya. Jadi kita mau lihat kemiringannya, kita mau lihat deltanya di sini. Kita mau lihat deltanya. Deltanya di sini adalah 5. Berarti bisa dilihat kemiringannya ini adalah minus 1/5. Nah, dalam sisi kemiringan ini dia sebetulnya minus itu menunjukkan slope-nya kemiringannya negatif gitu ya. Jadi bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, tapi kalau nanti dia positif, itu berarti kurvanya dia slope-nya positif ya, kemiringannya positif, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Begitu pula dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini juga kita mau ngelihat slope-nya gitu ya.
Slope di sini berarti kita lihat P1 ke P2, di sini ada deltanya adalah 1 ya. Sementara kuantitinya di sini deltanya adalah di 80. Berarti kita bisa lihat kemiringannya adalah nominalnya adalah 1/80. Kembali lagi negatif itu karena kita melihat kemiringannya adalah kurvanya ini slope-nya negatif ya, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Gitu. Itu adalah contoh dari elastisitas permintaan. Sekarang kita masuk ke tipe-tipe dari elastisitas. Secara ekstrimnya ya, tipe elastisitas itu ada yang ekstrim di perfectly elastic dan juga ada yang perfectly inelastic ya. Perfectly inelastic dulu yang kita bahas gitu ya. Bagaimana sih contohnya gitu ya dalam kondisi elastisitas permintaan ada yang inelastik sempurna. Ya, bentuknya kita ingat-ingat aja inelastik gitu ya. Jadi dia akan tegak lurus. Bentuknya tegak lurus. Di sini dibilang katanya kuantitas permintaannya tetap ya. Jadi nilai dari Q itu tidak akan berubah walaupun harganya itu mengalami perubahan naik turun gitu ya. Harganya itu berubah-ubah. Jadi maupun harganya berapapun ya barang tersebut akan tetap dibeli karena memang kebutuhannya pun memang cuma segitu-segitu aja dan pasti dibeli dengan jumlah yang sama. Jadi tidak akan ada perubahan permintaan barang. Nah, sementara terkait dengan elastik yang sempurna ya, perfectly elastic, elastisitas sempurna gitu ya di sini, itu terjadi ketika harganya itu tetap. Jadi harganya tidak akan pernah berubah, tapi barang yang dimintanya itu mengalami perubahan, ya bisa berubah-ubah. Jadi barang yang diminta bisa berubah-ubah, tapi harganya itu tidak mengalami perubahan. Itu adalah kondisi perfectly elastic demand. Kondisi yang ada di antaranya, ya antara perfectly inelastic dan perfectly elastic adalah ada elastic, ada inelastic, dan ada unitary elasticity. Nanti kita akan bahas satu-satu gitu ya. Ini tuh maksudnya apa begitu ya. Kembali lagi kita mau lihat terkait dengan proses perhitungan elastisitas. Jadi kalau misalnya tadi kita ingat-ingat lagi ya, perhitungan elastisitas itu dipengaruhi oleh perubahan dari jumlah barang yang diminta maupun perubahan dari jumlah harga barangnya. Kalau misalnya kita lihat bagaimana caranya untuk menghitung perubahan kuantitas yang diminta begitu ya. Jadi misalnya perubahan dari Q2 10 ke Q1 5. Proses hitungnya adalah Q2 min Q1 dibagi Q1 kali 100%. Jadi perubahan dari harga 10, dari kuantitas 10 ke 5 itu adalah sebesar 100%. Sementara kalau terkait dengan perubahan harga, ya tadi 100% ya, terkait dengan perubahan harga di sini, perubahan harga itu kita lihat dari P2 sebesar 2 ke P1 sebesar 3. Jadi perubahan dari 2 ke 3, kalau kita lihat dengan rumus P2 min P1 per P1 kali 100%, itu adalah sebesar minus 33,3%. Jadi perubahan yang terjadi adalah minus 33,3% untuk perubahan harga dari 2 ke 3. Barulah dari situ kita bisa hitung elastisitas dari nilai dari elastisitas permintaan, yaitu persentase perubahan dari kuantitas yang diminta dibagi dengan persentase harga. Didapatkan hasilnya adalah 3 ya, 100% dibagi 33,3 adalah 3. 3 ini ada tanda negatif karena dia adalah kurvanya permintaan yang berslope negatif. Untuk penyederhanaan perhitungan elastisitas, berarti kita bisa buatkan yang namanya midpoint formula dari penjelasan yang tadi sebelumnya ya, yaitu dengan cara delta Q per delta P dikalikan P1 per Q1. Di mana delta Q per delta P ini akan menunjukkan nilai kemiringan slope dari kurva permintaan. Delta Q berarti merepresentasikan perubahan jumlah barang yang diminta, dan delta P itu perubahan harga barang. P1 per Q1 ini berarti adalah faktor skala untuk mengubah slope ini menjadi ukuran elastisitas relatif. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat hasil elastisitas itu tidak dipengaruhi minus dan plus, nilainya adalah mutlak ya.
P1 adalah harga awal, Q1 itu adalah jumlah barang yang diminta pada harga awal. Hasilnya biasanya bisa lebih dari satu, di sini teman-teman lebih dari satu ya. Kalau lebih dari satu berarti permintaan tersebut sifatnya adalah elastis. Jadi minus itu minus atau plusnya tadi hasilnya tidak perlu dikhawatirkan ya teman-teman karena jadi misalnya diketahui minus 1,25, berarti elastisitas tersebut dianggap lebih dari 1. Minus itu hanya menunjukkan kemiringannya dia, negatif atau positif. Kalau minus negatif, kalau plus berarti positif. Kalau ED-nya kurang dari 1, ya di sini kurang dari 1 berarti dianggap sebagai inelastis. Ketika ED-nya hasilnya adalah sama dengan 1, berarti dia unitary elasticity, ya. Sementara kalau ED-nya sama dengan 0, berarti dia masuk totally inelastic atau perfectly inelastic. Dan kalau ED-nya adalah ini tak hingga, tak hingga, ya berarti itu adalah perfectly elastic. Begitu, teman-teman. Sekarang kita akan melihat terkait dengan elastisitas dan hubungannya dengan total pendapatan atau total revenue ya. Kalau kita lihat di sini, itu tuh sebetulnya elastisitas itu memang sangat berdampak terhadap total pendapatan. Dalam hal ini adalah total pendapatan yang bisa diterima ya oleh si supplier, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, total revenue itu kan bisa dilihat rumusnya adalah price dikalikan quantity. Nah, price ini ternyata dan quantity ini ternyata bisa saling berhubungan. Contoh misalnya, ada peningkatan harga begitu ya. Ada peningkatan harga berarti dampaknya apa? Kuantitas dari barang yang diminta itu akan menurun gitu ya. Tapi kalau misalnya harganya turun berarti kuantitas yang diminta itu akan meningkat ya. Itu adalah hukum dari permintaan. Sekarang kita lihat di sini ya, ada kasus 1 dan ada kasus 2. Kasus 1 adalah menggambarkan terkait dengan kondisi inelastik, permintaan inelastik, dan kasus 2 adalah menggambarkan permintaan yang sifatnya elastik. Jadi kalau misalnya kasus 1, permintaan yang sifatnya elastik itu berarti barang-barang tersebut adalah barang yang ada di pasar itu adalah yang tidak sensitif terhadap harga. Atau bisa dikatakan apa ya, harganya mau naik atau turun, jumlah barang yang dimintanya itu tidak terlalu berdampak signifikan. Contohnya untuk seperti apa gitu ya, seperti misalnya obat gitu kan ya, atau mungkin bisa jadi seperti bensin begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, ketika harganya itu mengalami peningkatan, ya, harganya mengalami peningkatan, berarti kan semakin mahal nih harganya. Kuantitas yang diminta itu turun sih, cuman turunnya itu tidak terlalu signifikan. Ya, tidak terlalu signifikan. Sehingga kalau misalnya dilihat total revenue-nya itu bisa masih memungkinkan untuk meningkat. Ya, total revenue yang diperoleh sama si penjual begitu ya, masih bisa meningkat begitu. Karena istilahnya harga yang meningkat tadi gitu kan ya, si kuantitas barangnya itu menurunnya tidak signifikan. Nah, sementara kalau misalnya harganya yang diturunkan gitu ya, harganya yang diturunkan, kuantitas barang itu juga kan tidak meningkat terlalu tinggi begitu ya. Kuantitas barang itu tidak meningkat terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya delta P-nya ini ya, barangnya ini, harga barangnya ini diturunkannya itu adalah cukup tinggi begitu ya, dampaknya apa? Total revenue-nya nanti akan berkurang juga cukup tinggi. Karena dilihat dari sisi kuantitasnya itu tidak akan terpengaruh secara signifikan. Sehingga untuk inelastic demand itu sangat memperhatikan terkait dengan harga. Jangan sampai kenaikan dan penurunan harganya itu terlalu ekstrim karena toh kuantitas barangnya itu tidak terlalu banyak yang berubah karena kebutuhannya bisa diprediksi segitu-segitu aja. Misalnya orang yang sakit kan tidak tiba-tiba berjumlah menjadi sangat banyak gitu kan dengan adanya penurunan harga obat begitu. Nah, kalau misalnya kita lihat yang kasus 2 ini adalah untuk elastic demand. Jadi untuk barang-barang yang sangat sensitif terhadap harga gitu ya. Contohnya misalnya terkait dengan tiket pesawat, dengan barang mewah.
Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, kalau price-nya meningkat gitu ya, harga jualnya meningkat, maka orang ya akan nanti dululah beli tiket pesawatnya gitu ya. Jadi kuantitas yang dimintanya itu akan turun sangat signifikan. Sehingga secara otomatis total revenue yang bisa diperoleh juga akan menjadi turun sangat signifikan. Begitu ya. Nah, sementara kalau misalnya harga dari tiket pesawat tadi itu tiba-tiba jadi murah gitu ya. Orang-orang jadinya suka nih promo, oh ada promo nih, jadinya pada belanja, pada beli tiket itu. Sehingga ada potensi total revenue-nya ini menjadi semakin tinggi atau bisa mendapatkan revenue lebih banyak gitu ya dengan adanya dilakukan promosi terkait dengan tiket pesawat karena si produknya itu sensitif terhadap harga. Sementara kalau di kasus satu tadi hati-hati dengan harga karena sebetulnya mereka tidak terlalu sensitif dengan harga. Jadi kalau diturunkan terlalu berlebihan dampaknya malah akan mengakibatkan penurunan total revenue yang cukup signifikan. Oke, terakhir ya di sini, sekarang kita akan lihat terkait dengan pengaruh pajak pada elastisitas. Jadi di sini ada kasus satu, supply satu, lalu kemudian dengan adanya pajak geser shifting gitu ya si kurva penawarannya ke supply 2. Jadi pajak ternyata mampu men-shifting si kurva penawaran begitu. Nah, cuman di sini memang terjadi peningkatan harga dari yang awalnya $2 menjadi $3, peningkatannya sebanyak $1. Tapi $1 ini akan dikasih ke siapa? Akan dikasih ke pemerintah. Jadi $2-nya tetap ke supplier, $1-nya nanti akan ke pemerintah, begitu ya, teman-teman ya. Dampaknya apa terkait dengan kondisi elastisitas? Kalau yang di sini, kondisi yang pertama ini, elastisitas itu tercipta di harga $2 dengan unitnya itu yang diminta dan dijualnya adalah 1.000. Tapi kalau misalnya ada pajak ya, kondisinya di sini nih, kondisi yang kedua begitu ya. Kondisi B, di sini keseimbangan itu tercipta sebetulnya di 2,5 dengan unitnya di 500. Jadi dengan adanya peningkatan harga akibat adanya pajak, ternyata menurunkan jumlah barang yang diminta. Begitu teman-teman. Oke, sekian terkait dengan topik kita yang sudah kita bahas di video kali ini terkait dengan permintaan, penawaran, dan juga elastisitas. See you on the next video. Bye.